Shalom semua. Hari ini saya coba menyajikan satu topik yang berbeda. Saya berpikir bicara tentang word study gitu ya, satu studi kata. Studi kata tentu saja tidak, saya selalu berusaha untuk tidak berat, sesuatu yang aplikatif. Tetapi seringkali kata kudus ini buat saya sudah tidak banyak dipakai, bukan di gereja masih tetap kita pakai, walaupun seringkali jarang dikhotbahkan. Tetapi kata kudus sendiri adalah sebuah kata yang hampir tidak pernah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seringkali ketika sebuah kata itu muncul, misalnya kata kudus tadi, seringkali kita tidak memiliki definisi yang cukup tepat untuk memahami kata itu sesungguhnya seperti apa. Misalnya saya menemukan bahwa hari-hari ini karena bahasa Alkitab itu sudah agak ketinggalan zaman buat saya. Sebab kalau saya tidak salah, Alkitab yang umumnya kita pakai adalah Alkitab terjemahan tahun 76 atau 77, 70-an. Jadi buat saya sudah 50 tahun dan buat saya bahasanya sudah ketinggalan. Saya tidak menyalahkan LAI sebab saya tahu LAI berusaha untuk membuat terjemahan yang lebih baru. Paling tidak seingat saya tahun 2000 LAI mencoba mengeluarkan Alkitab dengan terjemahan tahun 2000 yang berbeda dengan tahun yang biasa kita pakai. Tetapi jemaat nggak suka sebab belum terbiasa dengan terjemahan yang baru. Sehingga mau nggak mau demi bisnis juga mungkin, maka LAI kembali lagi tidak banyak menyetop Alkitab terjemahan tahun 2000, tetapi mengembalikan untuk menyetop lebih banyak terjemahan Alkitab tahun 76. Jadi buat saya, sehingga bahasa itu menjadi sebuah yang cukup rancu hari ini. Misalnya saya pernah bercakap-cakap dengan sopir Grab, dan dalam percakapan saya bilang, oh ya Pak ya, kita enggak usah bersungut-sungut ya Pak ya, tetapi kita mesti banyak bersyukur. Sopir Grab-nya kemudian melihat saya dengan aneh dan bertanya, bersungut-sungut itu apa Pak? Sungut lele tak Pak? Dia tanya gitu. Dan saya baru menyadari bahwa oh iya, sungut-sungut itu bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab, bahasa Indonesia lama yang seringkali sudah tidak banyak dipahami oleh orang-orang hari ini. Terutama bagi Anda dan saya yang punya anak, ketika mereka membaca Alkitab, maka mereka ada punya 1001 pertanyaan. Apa arti kata ini? Apa arti kata itu? Anak saya bertanya pada saya, apa itu bagal? Apa itu pangkal? Dan mereka tidak terlalu familiar dengan kata-kata seperti itu. Dan buat saya salah satu yang seringkali kita tidak mengerti adalah kata kudus. Dan dalam word study series ini saya mencoba kata ini saya angkat pertama kali. Nah, coba Anda pergi ke Efesus pasal 4, saya mencoba menggunakan definisi dari orang pertama yang membawa definisi ini kepada saya. Saya dengar dari Pak Daniel Alexander, dan buat saya ini satu definisi yang sampai hari ini masih saya pakai tentang kekudusan. Nah, diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-24, Paulus bicara tentang manusia baru, dan dia mengingatkan bagaimana bahwa kita harus diperbaharui dalam pemikiran kita, roh kita yang terdalam, dan mulai mengenakan manusia baru yang telah, ayat 24 berkata, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Anda boleh garis bawahi kata kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan buat saya setelah itu ayat 25 dan seterusnya, Paulus mencoba menjelaskan tentang apa yang dia maksud dengan konsep kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus memberi beberapa contoh, misalnya kalau Anda lihat ayat yang ke-25, dia memberi contoh tentang dusta, jangan berdusta. Baru kemudian dia memberi contoh tentang amarah. Tetapi buat saya yang paling jelas adalah ketika Paulus memberi contoh tentang mencuri. Jadi coba Anda lihat ayat 28, dan pada ayat 28 ini sebenarnya Paulus bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi Paulus menaruh konsep sesungguhnya tentang arti kekudusan yang sesungguhnya tadi. Kekudusan yang sesungguhnya, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, mari Anda lihat Efesus 4 ayat 28, Efesus 4 ayat 28, ketika Paulus disuruh menjelaskan apa arti kudus bagi engkau Paulus, maka Paulus mulai dengan kalimat ini, ayat 28, Anda lihat, orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi,
Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sampai di situ saja dulu. Nah, kalau Paulus disuruh menjelaskan apa konsep Paulus tentang kekudusan, perhatikan baik-baik ayat 28. Buat saya Paulus menaruh ada paling tidak 3 faktor utama, tiga elemen utama di mana seseorang baru dapat menyebut diri sebagai kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan elemen pertama atau faktor pertama ketika Paulus berkata begini, orang yang mencuri artinya mereka yang dulunya hidup dalam dosa. Anda ingat tadi Paulus bicara tentang hidup dalam manusia lama, jadi berkata, kalau engkau dulunya ada di dalam dosa, engkau masih manusia lama, tiba-tiba dia berkata, janganlah dia mencuri lagi. Jadi faktor pertama tentang kekudusan, apa itu kekudusan bagi Paulus? Maka Paulus akan berkata, kekudusan nomor 1 bicara tentang berhenti buat dosa. Berhenti buat dosa. Jangan lagi melakukan apa yang salah. Jangan lagi hidup pada manusia yang lama kita. Saya pernah mungkin cerita pada Anda bahwa beberapa tahun-tahun yang lalu saya ditanyai oleh salah seorang anak muda, dan orang muda ini bertanya pada saya, Pak, kenapa ya jadi Kristen itu susah banget, Pak? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada terlalu banyak perintah jangan dalam Alkitab. Saya cenderung setuju bahwa kalau Anda lihat dalam 10 perintah Allah, kalau Anda lihat dalam 10 perintah Allah, mungkin saya bisa salah, tetapi dalam pengamatan saya, 8 perintah berkata jangan dan hanya 2 perintah yang berkata lakukan. Jadi Anda lihat dari 10 perintah Allah, 8 perintah itu bersifat melarang, 8 perintah itu bersifat melarang, dan hanya 2 perintah yang bersifat melakukan. 8 perintah bersifat melarang dan 2 perintah bersifat melakukan sesuatu. Dan saya tidak heran apabila kemudian dengan pemikiran itu anak muda tadi bertanya, kenapa ya dalam Alkitab orang Kristen kita ini lebih banyak dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan rasanya buat dia hidup jadi lebih susah, hidup jadi sulit, hidup jadi menderita, hidup tidak menyenangkan, hidup menjadi sesuatu yang kaku, sesuatu yang tidak fun di situ. Makanya mengikut Tuhan adalah sesuatu yang penuh dengan penderitaan. 2 jam di gereja buat dia penuh dengan penderitaan. 2 jam dalam ibadah penuh dengan penderitaan. Karena lebih banyak perintah jangan. Saya kemudian menjawab bahwa memang dalam masa itu, memang lebih banyak perintah jangan, terutama kalau lihat 10 perintah Allah, lebih banyak perintah jangan daripada perintah melakukan sesuatu. Tapi saya kemudian mengingatkan kepada dia bahwa dari semulanya bahwa perintah Tuhan, esensi perintah Tuhan sebenarnya bukan pada jangan, tetapi justru pada membebaskan. Sebab saya mungkin pernah katakan pada Anda bahwa salah satu perintah pertama Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah ketika Tuhan berkata bahwa semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Kata boleh di sana bahasa Inggris bagus sekali, berkata freely to eat, bebas kamu makan. Jadi Tuhan membebaskan seseorang. Sebab natur dari perintah Tuhan, natur dari kebenaran adalah untuk membebaskan dan bukan untuk mengikat. Dan hanya ada 1 perintah yang berkata jangan. Tuhan berkata semua buah bebas, jadi Tuhan bicara silakan makan, bebas, tetapi hanya ada 1 perintah yang dia berkata jangan kamu makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Persoalan dengan kita manusia adalah ketika kita dibebaskan untuk melakukan segala sesuatu, kemudian Tuhan melarang satu hal untuk kita tidak boleh lakukan, seringkali kita lebih berfokus pada apa yang dilarang daripada apa yang dibebaskan. Sekali lagi, seringkali kita lebih berfokus pada apa yang dilarang dan bukannya berfokus pada menikmati apa yang Tuhan bebaskan. Ada banyak orang seringkali mengeluh soal apa yang Tuhan larang dan bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak orang lebih mengeluh pada perintah Tuhan dan mereka tidak pernah belajar bersyukur pada anugerah Tuhan yang mereka terima.
Itulah natur mungkin manusia. Dan oleh sebab itu ternyata manusia jatuh dalam dosa bukan karena banyaknya perintah larangan, tetapi justru karena hanya ada satu perintah larangan dan itu yang mereka langgar. Itu pula yang mereka langgar. Nah, anak muda itu kemudian bertanya, kenapa di sana masih tetap ada satu perintah larangan? Jawaban saya pernah katakan pada Anda, bahwa kebebasan mutlak bukanlah kebebasan sama sekali. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang merusak. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang menghancurkan. Kenapa Tuhan tetap masih melarang di situ? Sederhana, sebab Anda tidak boleh ada pada kebebasan mutlak. Misalnya, coba Anda beri kebebasan mutlak pada anak Anda untuk menentukan apa yang mereka mau makan. Coba Anda tebak. Tiap pagi saya percaya pasti yang dipilih adalah, kalau bukan ayam goreng, dengan merek-merek tertentu, pizza, es krim, manis-manis. Dan justru kita tahu ketika mereka dilepaskan pada sebuah kebebasan tanpa kedewasaan untuk memilih, maka mereka justru akan menghancurkan masa depan mereka, menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Itu sebabnya larangan itu ada, dengar, larangan itu ada bukan karena supaya, buat saya, larangan itu ada bukan supaya kita tidak boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan. Larangan itu ada supaya melindungi kita dari apa yang salah. Semoga Anda setuju. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden masih belum berbuat dosa, masih murni, masih suci, larangan itu diberikan bukan supaya mereka tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan, tetapi larangan itu ada supaya mereka dilindungi dari apa yang jahat, dilindungi dari apa yang salah. Perintah buat saya, perintah Tuhan, larangan Tuhan seperti pagar yang melindungi kita dari serangan yang jahat. Saya percaya pagar itu ada dua, kan? Ada dua fungsi pagar. Nomor satu, Anda bisa membangun pagar supaya orang yang di dalam pagar tidak bisa keluar, namanya penjara. Tetapi nomor dua, pagar dibangun supaya kita yang ada di dalam dilindungi dari sesuatu yang jahat di luar. Misalnya pagar rumah kita. Kenapa rumah kita diberi pagar? Bukan supaya kita yang di dalam rumah sudah tidak boleh keluar, bukan supaya rumah jadi penjara, tetapi rumah diberi pagar supaya semua yang jahat di luar itu tidak akan masuk ke dalam. Tuhan memberi perintah buat saya sama. Tuhan melarang seseorang melakukan sesuatu bukan supaya Anda terpenjara oleh perintah Tuhan, tetapi supaya Anda dilindungi dari sesuatu yang jahat. Tetapi berbeda, kemudian dia bertanya, kalau begitu kenapa setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, perintah larangan Tuhan bertambah banyak? Kata Bapak, dulu di Taman Eden hanya ada satu larangan. Kenapa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tiba-tiba kita temukan di zaman Musa, ada lebih banyak larangan daripada perintah? Jawaban saya adalah, sebab ketika Adam dan Hawa sudah ada dalam natur dosa, maka larangan ada untuk menahan kita, untuk menjadi rem dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Semoga Anda tangkap maksud saya. Jadi kalau Anda di mobil hanya punya pedal gas, percayalah Anda akan mengalami kecelakaan. Setuju? Harus ada yang namanya rem. Kenapa harus ada namanya rem? Sebab itu menahan kita, itu menghentikan kita supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Kenapa perintah Tuhan, larangan Tuhan bertambah banyak setelah manusia jatuh dalam dosa? Penafsiran saya pribadi adalah sebab perintah itu berfungsi untuk merem kita, mengingatkan kita, hati-hati, jangan jatuh ke situ. Hati-hati, jangan lakukan itu. Sebab kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, nomor satu, ketika berbicara soal kekudusan, maka Paulus sama seperti kebanyakan kita akan berkata bahwa kekudusan adalah berhenti dari melakukan dosa, berhenti dari melakukan sesuatu yang salah, berhenti dari melakukan sesuatu yang jahat,
Berhenti dari melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kehidupanmu. Berhenti dari melakukan sesuatu yang akan menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan diri sendiri, hubunganmu dengan orang lain. Bagi Anda yang ikut morning worship, sudah beberapa hari berturut-turut, Cirut Yulia juga tadi mengingatkan sekali lagi bahwa kepahitan, kenapa Tuhan melarang kita untuk pahit? Kenapa Tuhan melarang kita untuk kecewa? Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni? Tadi diingatkan dengan sangat bagus. Itu sebuah peringatan, hati-hati. Sebab kalau kamu terjebak dalam hal itu, maka engkau akan ada di dalam kutuk. Maka engkau akan menjadi pribadi yang terkutuk. Maka apa yang engkau usahakan tidak akan memberi sesuatu yang maksimal. Maka engkau akan penuh dengan pengembaraan. You don't have home. Kamu nggak punya rumah di mana kamu bisa bersandar. Kamu nggak punya rumah. Ketika kamu lelah, kamu tidak bisa beristirahat. Kamu tidak punya tempat di mana orang bisa menerima engkau apa adanya. Atau engkau akan mengalami kekecewaan tanpa solusi. Engkau akan mengalami kemarahan tanpa solusi, kebencian tanpa solusi. Makanya dia melarang kita, dia berkata jangan, sebab itu mengingatkan Anda dan saya supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi ketika Paulus kembali ke Efesus 4 ayat 28, ketika Paulus ditanya apa itu konsep kekudusan, maka Paulus akan berkata sederhana, kekudusan adalah berhenti buat dosa. Jangan lagi berjalan menurut kehendak kita, jangan lagi berjalan menurut hikmat pemikiran kita, tapi berjalanlah menurut hikmat pemikiran Tuhan. Berjalanlah menurut kehendak Tuhan, sebab Dia mau kita mengalami sesuatu yang baik. Tetapi menariknya, kalau orang bertanya pada Paulus adalah, kudus berarti jangan buat dosa, tidak berbuat dosa, maka kemungkinan besar Paulus akan berkata, tidak. Sebab kudus bukan hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan ayat 28. Paulus tidak berkata orang yang mencuri hendaklah dia jangan mencuri lagi. Titik. Tidak. Tapi Paulus beri koma, sebab tidak berbuat dosa hanyalah salah satu faktor dari kekudusan. Faktor kedua dari kekudusan, tiba-tiba Paulus berkata, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Garis bawahi kalimat itu, berarti faktor kedua dari kekudusan adalah satu, jangan buat dosa, berhenti buat dosa. Tetapi yang kedua, lakukan kebenaran. Lakukan kebenaran. Berhenti buat dosa berarti kita tidak melakukan apa yang jahat. Berhenti buat dosa berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Berhenti berbuat dosa berarti kita tidak melakukan apa yang tidak benar. Tetapi hanya sekedar berhenti buat dosa tidak bisa disebut sebagai kekudusan. Kekudusan butuh yang kedua, kulit yang kedua, lapis kedua, tingkatan yang kedua. Setelah kamu berhenti berbuat dosa, maka yang kedua, lakukan kebenaran. Kalau kekudusan hanya berhenti berbuat dosa, maka Anda dan saya akan jadi pertapa di muka bumi. Sekali lagi, kalau kekudusan hanya berhenti buat dosa, maka tujuan kekristenan adalah jadi pertapa di atas gunung sana. Anda tidak perlu bergaul dengan dunia, Anda tidak boleh ada dalam dunia. Mohon maaf, misalnya saya lahir dari generasi GPDI Pantekosta tua. Pantekosta tua, waktu saya masih muda diajar, waktu saya mimpin teman-teman SMA, gembala saya bilang begini, Doni, bilang sama cewek-cewek itu, bahwa tidak boleh pakai rok mini dosa. Pokoknya semua rok di atas dengkul, dosa. Jadi saya beri pengumuman, datang ke gereja, tidak boleh pakai rok mini. Di luar gereja nggak boleh rok mini, di dalam gereja juga nggak boleh rok mini. Yang pakai rok mini, dosa. Kemudian ada yang datang pakai celana jeans. Ibu gembala panggil saya lagi. Ibu gembala bilang, Doni, celana jeans, perempuan pakai celana jeans, dosa. Beri pengumuman baru. Bagi yang wanita, datang ke gereja dilarang pakai rok mini. Yang kedua, dilarang pakai celana jeans. Celana jeans, dosa. Kemudian muncul pertanyaan, nonton bioskop, ibu gembala berkata, nonton bioskop,
dosa. Nonton bioskop dosa. Jadi Anda lihat saya lahir dari kekristenan seperti itu, dan saya mulai berpikir bahwa memang benar menjadi Kristen itu sangat sukar. Menjadi Kristen sangat sulit. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi Anda lihat ternyata Paulus berkata bahwa kekudusan yang sesungguhnya bukan soal tidak boleh melakukan dosa. Jangan buat dosa, berhenti buat dosa saja. Tetapi yang kedua, sebab kalau Anda hanya sekedar berhenti buat dosa, Anda sebaiknya tidak pergi ke dalam dunia. Dan teman-teman waktu itu, mohon maaf, waktu itu teman-teman cowok protes sama saya, sebab saya beri pengumuman, cewek pakai rok mini dosa, cewek pakai celana jeans dosa. Dan kemudian ada teman cowok datang sama saya dan berkata, Doni, persoalannya satu, waktu saya jalan ke mall, banyak cewek pakai rok mini. Dan dia bilang, jadi kalau ada lihat cewek rok mini, teman saya karena pikir dosa, dia buang muka. Dia buang muka ke kiri ada cewek juga yang sebelah kiri pakai rok mini. Dia buang ke kanan muka, ada cewek sebelah. Akhirnya sepanjang jalan di mall dia lihat ke atas. Dia lihat ke atas. Di atas hanya ada lampu. Dan dia berkata, kalau semua itu dosa dan saya tidak bisa lihat, dia bilang, kalau begitu saya tinggal di mana dong, Pak? Dan saya mulai menyadari, ya, oh iya, bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang salah, bahwa bukan hanya sekedar berhenti buat dosa, tetapi yang paling penting kedua adalah kekudusan adalah melakukan apa yang benar. Justru ketika kita melakukan apa yang benar, maka kita harus ada di tengah-tengah dunia. Dan ketika kita ada di tengah-tengah dunia, kita menjadi teladan kebenaran bagi orang di sekitar kita. Dan yang menarik adalah, berhenti buat dosa bicara tentang perintah yang pasif. Artinya jangan melakukan sesuatu. Tetapi melakukan kebenaran, saya sebut sebagai perintah yang aktif. Berhenti buat dosa adalah perintah yang pasif, kulit pertama, lapisan pertama, tingkat pertama. Tetapi tingkat kedua adalah lakukan kebenaran. Jangan hanya berhenti yang pertama. Sebab kalau yang pertama, maka kamu jadi pertapa di atas gunung. Berarti kita harus melakukan yang kedua, lakukan kebenaran. Perintah yang aktif, lakukan kebenaran. Coba Anda renungkan, semua janji dalam Alkitab, ternyata hampir semua, tidak semua, tapi hampir semua janji dalam Alkitab ternyata diletakkan bukan pada perintah yang pasif, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi semua janji berkat dalam Alkitab, hampir semua janji berkat dalam Alkitab diletakkan pada perintah yang aktif. Lakukan ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Lakukan ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Coba Anda renungkan sekali. Semua yang tidak dilihat oleh mata, semua yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dipikirkan dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang, ada yang bisa sambung? Mengasihi Dia atau dikasihi Dia. Mengasihi atau dikasihi, maka Anda akan tahu bahwa bagi semua yang mengasihi Dia, mengasihi menunjukkan perintah yang aktif, bukan perintah yang pasif. Saya beri contoh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yaitu mereka yang mengasihi Dia atau dikasihi Dia. Sekali lagi. Kembali lagi kita akan menemukan bahwa Alkitab berkata mengasihi Dia. Jadi Anda lihat bahwa janji berkat, hampir semua janji berkat dalam Alkitab diletakkan bukan pada perintah yang pasif, tetapi diletakkan pada perintah yang aktif. Kalau Anda mau diberkati, maka berkat itu ada bukan pada perintah jangan, tetapi kalau Anda mau diberkati, berkat itu ada pada perintah lakukan ini. Saya beri contoh. Anda mendapat promosi di pekerjaan, Anda mendapat promosi, idealnya Anda mendapat promosi dalam pekerjaan Anda ketika Anda tidak mencuri atau karena Anda melakukan pekerjaan Anda lebih baik daripada orang lain. Mana kira-kira yang akan diberi promosi oleh bos?
pegawai yang tidak pernah mencuri, atau pegawai yang bekerja bukan hanya tidak mencuri, tetapi dia bekerja jauh lebih baik daripada orang lain. Ketika Anda tidak mencuri, Anda disebut orang baik. Tetapi ketika tergantung. Ketika Anda melakukan sesuatu lebih baik daripada teman-teman yang sejawat yang ada, idealnya adalah maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Anda akan mendapatkan upah yang lebih baik. Anda lihat, bukan berarti, oh kalau begitu saya mencuri. No. Tidak mencuri membuat Anda jadi orang baik. Tidak mencuri membuat orang melihat Anda sebagai orang yang baik. Seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tidak mencuri membuat orang melihat Anda sebagai seseorang yang saya sebut dalam tanda kutip rohani. Tetapi Anda menerima berkat, Anda menerima upah lebih, bukan karena Anda tidak mencuri, tetapi karena Anda berbuat sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Demikian pula dengan perintah Tuhan. Nomor 1 dia suruh, jangan buat dosa. Supaya orang bisa melihat Anda. Orang bisa melihat Anda sebagai teladan kebenaran. Tetapi yang kedua adalah Anda harus melakukan apa yang benar. Anda harus melakukan apa yang benar. Dalam hubungan suami istri sama. Rumah tangga akan baik bukan karena suami tidak pernah selingkuh. Rumah tangga akan baik ketika suami bekerja, memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, berbicara, berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Sama. Jadi berkat itu ada bukan pada perintah pasif, tetapi berkat itu ada pada perintah aktif. Dan itulah lapis kedua dari kekudusan. Nah, kalau Anda datang pada Paulus dan berkata, oke, sekarang saya mengerti. Kekudusan bagi Paulus berarti kekudusan bagi engkau. 1, tidak buat dosa. 2, lakukan kebenaran. Itu kekudusan yang sesungguhnya kata Paulus. Maka Paulus kemungkinan besar akan berkata, bukan. Sebab kekudusan yang sesungguhnya bukan 2 hal. Kekudusan yang sesungguhnya ada 3 hal. Sebab kalau Anda baca ketika Paulus bekerja, biarlah dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Koma, dia tidak titik tetapi dia koma. Berarti ada faktor ketiga yang Paulus mau untuk kita lakukan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Dan apa itu faktor ketiga? Faktor ketiga adalah dia berkata supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Paulus berkata ada 3 faktor pembentuk kekudusan sesungguhnya. Nomor 2, dia berkata, lakukan kebenaran, perintah yang aktif. Tetapi nomor 3, jadilah berkat bagi orang di sekitar kita. Itulah kekudusan yang sesungguhnya. Ketika Anda berhenti berbuat dosa, orang melihat Anda sebagai orang baik. Ketika Anda melakukan kebenaran, Anda mendapat berkat. Tetapi kenapa saya menekankan berkat dalam hal ini? Sederhana, sebab hal yang ketiga adalah lewat berkat yang kita terima, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Petrus dengan sangat jelas mengatakan bahwa kamu dipanggil untuk menerima berkat. Kamu dipanggil untuk menerima berkat. Hanya sama seperti Paulus, kemudian Petrus meneruskan dan berkata supaya kamu menjadi berkat. Jadi Anda lihat bahwa Paulus sama dengan Petrus, sama dengan rasul-rasul yang ada. Kekudusan tidak boleh berhenti hanya sampai kepada kita saja. Kekudusan bukan berarti hanya tentang saya, personal salvation, keselamatan pribadi. Tetapi kekudusan adalah bagaimana keselamatan pribadi itu dapat disalurkan kepada orang lain, sehingga orang lain mengalami keselamatan yang sama seperti Anda dan saya. Jadi from personal salvation menjadi komunal salvation. Sekali lagi, dari personal salvation, keselamatan pribadi, keselamatan saya, tapi bagaimana dari keselamatan saya menjadi keselamatan bersama, komunal salvation. Dalam Alkitab menarik kan, dalam Alkitab bicara soal kekudusan.
Ketika kita mencoba menggambarkan tentang arti kekudusan dalam Alkitab, maka kita akan mengatakan kekudusan adalah cara bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Semoga Anda setuju. Kekudusan adalah bagaimana saya bisa menghampiri Tuhan. Ayat terkenal yang saya bisa ingat untuk sampaikan pada Anda adalah pemazmur ketika berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah yang kudus selain mereka yang suci hatinya, bersih tangannya. Kekudusan adalah the way, cara kita untuk punya hubungan dengan Tuhan. Cara kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Cara kita supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, kekudusan adalah bagaimana seorang imam bisa masuk ke dalam bait suci dan tetap hidup dalam bait suci. Kekudusan dalam perjanjian lama bicara tentang bagaimana seorang imam, terutama imam besar, dapat masuk ke dalam ruang maha kudus, bait suci, ruang maha kudus, dan dia tidak mati oleh hadirat Tuhan, tetapi dia bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Itulah gambaran kekudusan kita toh, supaya saya bisa berdamai dengan Tuhan, supaya saya bisa berjalan dengan Tuhan, supaya saya bisa hidup dalam Tuhan, supaya saya bisa masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan, ruang maha kudusnya Tuhan. Semoga sampai sini Anda setuju. Tapi tiba-tiba dalam Yehezkiel 47, tiba-tiba Yehezkiel meletakkan satu paradigma baru. Bahwa kekudusan bukan bicara saja tentang bagaimana masuk ke dalam bait suci, tetapi kekudusan bicara tentang bagaimana sesuatu yang ada dalam bait suci disalurkan keluar dari bait suci. Di dalam Yehezkiel 47 dia bicara tentang ada aliran-aliran air yang keluar dari bait suci, menjadi sungai, membuat sekelilingnya menjadi hidup, maka buahnya, daunnya menjadi obat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia bicara tentang bagaimana kekudusan bukan hanya cara untuk masuk menghadap Tuhan, tetapi kekudusan adalah bagaimana supaya hadirat Tuhan bisa terpancar keluar dan memberi kehidupan di luar bait suci. Dan saya percaya itulah konsep Paulus. Bagaimana kita kudus, saya tidak buat dosa. Bagaimana saya kudus, saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya melakukan kebenaran. Tetapi kekudusan yang ini tidak boleh berhenti sampai situ. Tapi bagaimana saya lewat kekudusan yang saya hidupi, saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kembali ke Efesus 4 ayat 29. Lihat Paulus mengulang polanya dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4, 29, Paulus mengulang polanya, dan perhatikan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Satu, sama-sama bilang di tempat Anda, stop buat dosa, berhenti buat dosa. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, berhenti buat dosa. Kemudian koma, dan Paulus berkata, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membaik. Tapi pakailah perkataan yang baik, ucapkanlah perkataan yang baik, lakukan kebenaran. Sama-sama bilang lakukan kebenaran. Tapi yang ketiga, tiba-tiba dia berkata, biarlah perkataan yang baik itu membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sama-sama bilang menjadi berkat. Jadi kekudusan memang nomor satu bicara tentang personal salvation, personal walk with God. Bagaimana kita berjalan secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh hanya berhenti sampai di kita. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. And that's holiness. Itulah arti kekudusan yang sesungguhnya. Petrus dengan nada yang serupa dengan Paulus dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7, Petrus berkata, dia mulai tambahkan pada imanmu. Jadi lapis paling mendasar adalah iman. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tapi Petrus terus-menerus meningkat dan meningkat, dan yang terakhir paling puncaknya adalah dia berkata, kasih pada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Anda lihat pola yang sama berulang kembali. Mulai dari iman, personal salvation kita, keselamatan pribadi kita. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Bukan hanya soal Anda masuk surga atau tidak.
tapi bagaimana lewat iman keselamatan pribadi kita itu bertumbuh terus sampai kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Petrus mengatakan kasih untuk semua orang. Communal salvation, keselamatan semua orang. Sehingga semua yang di sekeliling kita berubah karena Anda dan saya hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Sampai di sini pemaparan saya, sampai di sini pembahasan saya. Semoga bisa menjadi berkat dengan pemaparan singkat ini. Tuhan memberkati.